nutupin kesalahan dia bahwa dia itu selingkuh sebenarnya. Nggak selingkuh. Nggak ada Aldo, bagi saya mempunyai gini ya. Saya ngomong dulu ya. Pak Aldo di sini tidak selingkuh. Pak Aldo nggak selingkuh, Mbak Tasya. Yang selingkuh adalah Tasya. Hah? Kamu jangan ngarang, Roy. Berarti selama ini kamu yang menutupi diri sendiri ya? Hah? Kamu memberikan fakta ya? Yang selingkuh, Mas. Hah? Kamu bilang saya selingkuh, ternyata kamu yang selingkuh. Selama saya pergi, kamu berarti selingkuh. Enggak, justru lu yang selingkuh dari gue. Buktinya apa? Lu jarang pulang, jarang nafkahin gue. Jarang pulang karena berselingkuh. Sebentar, ini perlu dibuktikan ya. Kita ajak ngomong baik-baik ya. Pak Aldo mohon dengar penjelasannya dulu. Kita tanya sama Roy. Maksudnya selingkuh gimana nih, Roy? Saya melihat karena memang benar cuek, suka mukul KDRT dan dan perhatian, tapi itu excuse, itu adalah alasan. Lalu kemudian Tasya mempunyai hubungan dengan orang lain karena orang lain tersebut punya jiwa yang dia inginkan. Ini laki-laki. Jadi kalau saya boleh kompres ya, nggak bertele-tele ya, si Tasya itu playing victim. Dia menjelek-jelekan suaminya untuk nutupin kesalahan dia bahwa dia itu selingkuh sebenarnya. Jujur. Enggak, Mas. Sebenarnya lu tuh yang selingkuh. Kamu udah terbuka semuanya. Lebih baik kamu jujur sama saya. Lu percaya sama Roy? Buktiin. Hah? Lu percaya sama Roy apa sama gue? Sekarang Roy lebih tahu, ya. Lebih tahu. Dia lebih membela saya dibanding kamu. Ya, kamu membalikan fakta semuanya. Hah? Lebih baik kamu jujur. Pak Aldo. Lu yang jujur, Mas. Kenapa harus gue? Batasnya sabar dulu, tahan dulu ya. Jangan jadi debat kusir juga di sini. Kita mau cari solusi. Intinya Batasnya datang ke sini adalah ingin mempertahankan rumah tangganya supaya baik-baik aja. Ya, tapi kita perlu konfirmasi juga nih, Pak Aldonya sendiri sebenarnya ada orang lain nggak? Ada orang ketiga nggak? Kecurigaan-kecurigaan itu jangan-jangan benar. Selama ini saya selalu percaya sama istri saya. Selalu memberikan kepercayaan penuh terhadap istri saya. Ya, saya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang istri saya selingkuh. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya percaya aja. Tapi kenapa sekarang saya merasa dibohongi semuanya? Itu saya nggak terima. Justru gue, Mas, yang merasa lu bohongin. Lu jarang pulang. Kalau kamu terbukti gimana? Nyentuh gue pun lu nggak pernah. Saya nggak nyentuh karena saya kerja. Kamu rasain semuanya. Nah, sikap dinginnya itu kenapa alasannya, Pak Aldo? Mas Bayu, gimana ya? Saya bukan bersikap dingin terhadap istri atau bagaimana. Mungkin yang namanya kerja, saya terlalu fokus kerja. Saya happy kerja, Pak. Sehingga saya untuk pulang rumah aja mungkin emang jarang sih. Jarang pulang rumah saya. Oke, tapi kalau misalnya perubahan suami, saya mau tanya Mbak Sinta ya, dari sisi perempuan. Kalau suami tiba-tiba berubah sikap jadi dingin atau bahkan melakukan kekasaran, apa yang ada di pikiran Mbak Sinta? Ya pasti perempuan berpikir bahwa laki-laki ada perempuan lain gitu. Karena apa ya, perempuan ini tuh apa ya, banyak curigaan gitu loh. Iya nggak? Kalau seorang perempuan tuh, kenapa sih suami gue berubah? Kenapa sih kok suami, tadi bilang katanya nggak menafkahi nih ya tadi ya? Iya, nggak menafkahi. Nggak menafkahi lahir batin. Nah, lahir, tapi masnya bilang, sorry nih, tadi dari awal cerita dan cekcok gitu. Tapi katanya kerja mempersiapkan untuk semuanya, tapi istri bilang katanya tidak menafkahi. Nah justru itu yang saya nggak ngerti. Memang saya selama ini diam-diam untuk menyiapkan semuanya. Tapi sekarang dengan persiapan saya seperti itu, kenapa saya dituduh seperti ini untuk melakukan perselingkuhan terhadap orang lain? Padahal dia sendiri mungkin yang selingkuh.
Sekarang kamu jujur aja udah. Sekarang kalau lu nggak selingkuh, Mas, duit lu lari kemana? Lu pulang tidur di mana? Selama ini kamu hidup dari mana? Dan lu pun nggak pernah nyentuh gue. Selama ini kamu hidup dari mana? Tapi katanya nggak ada nafkah Batasannya lahir kerja nggak? batin. Hah? Batasannya kerja Batasannya nggak? kerja. Saya di rumah aja ngurus anak-anak. Nah, Dari mana kamu hidup? Kamu dari mana beli berlian? Kamu dari mana beli baju? Hah? Ya tapi mungkin Dari seorang Mbak pria. itu ya kewajiban seorang suami harus menafkahi istri, memenuhi semua kebutuhan istri, anak. Itu kewajiban lah. Sekarang begini Mbak ya. Saya sebagai suami, gimana layaknya istri kalau suami pulang? Dilayani dengan baik, Ya. ya minimal air minum lah. Nah itu udah aku lakukan kan, Pak. Itu nggak pernah. Saldo, emang benar nggak merasa dilayani dengan baik oleh istrinya, jadi seolah-olah istri nggak melaksanakan kewajibannya. Ya sekarang begini Mas Bayu ya. Sekarang model detik ini yang terjadi. Saya baru datang, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Dalam artian sekarang saya dituduh, tidak menafkahi lah, berbuat kasar lah. Padahal buktinya dia mungkin tidak bisa membuktikan kalau dia dikasari sama saya. Apakah buktinya dia mau memar atau dia tidak bisa buktiin. Sekarang dia bilang tidak bisa menafkahi, tidak selalu menafkahi. Padahal dia sekarang hidup dari saya. Dia kerja juga di rumah enggak? Oh tapi kan sebagai ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang mulia loh. Betul. Jaga anak-anak itu juga pekerjaan. Memang betul. Tapi bahasa dia tidak menafkahi itu saya tidak terima. 13 tahun saya rumah tangga sama dia. Terus dia hidup dari mana kalau saya tidak nafkahi? Itu betul sih batas ya. Ya. Alasan apa kamu menuduh saya selingkuh? Jujur, Hah? Natasha. Lebih baik kamu jujur. Saya Karena kamu tahu. jarang pulang. Lebih baik kamu jujur. Ini banyak orang loh. Kamu jarang pulang. Kamu cuek sama aku. Kita udah 13 tahun. Anak kita udah mulai besar. Ya terus Lebih apa baik kamu harus berpikir keharmonisan itu Lebih hilang? baik kamu berpikir dewasa. Selama ini uang saya kasih kamu lari kemana? Jawab. Ya buat anak-anak lah, buat kebutuhan kita Kebutuhan lah. anak-anak, kebutuhan kamu udah saya pisahkan semuanya. Hah? Lari kemana uangnya itu? Buat Apa benar kamu pakai selingkuh? anak-anak. Apa benar kamu pakai selingkuh? Kok jadi aku sih yang dituduh selingkuh? Saldo, saya di sini saya lah this stupid things ini. Saya nggak peduli lah dengan hal-hal ini. Saya melihat Mas Aldo, kamu tuh punya jantung kronis loh. Dan saya lihat kalau kamu tempernya tinggi sekali, saya takutnya kamu ada apa-apa dan meninggal. I'm so sorry, bukan meninggal, maksud saya bisa parah, bolak-balik masuk rumah sakit, dia seperti itu. Kamu ada jantung kan? Ada sakit jantung, ada masalah? Ya sedikit. Tuh. Terus istrinya nggak tahu. Istri nggak tahu? Kan saya bilang, istri saya tuh sebetulnya tahu. Masa 13 tahun rumah tangga dia tidak tahu? Makanya saya bingung. Iya. Dia tuh membalikan fakta semua. Itu- Makanya itu yang membuat saya marah. Coba kamu Tapi kamu nggak pernah Nah. bilang kalau kamu sakit. playing victim. Batasnya ini seolah-olah dia yang menderita, tapi ternyata kebalikannya. Batasya, selama ini kalau suami misalnya nggak pulang, terus mungkin Batasya merasa lagi kecewa dengan suami, merasa tidak diperhatikan, apa yang Batasya lakukan? Saya main sama anak-anak, Mas. Anak-anak cuma sebagai penghibur saya aja di saat suami lagi nggak ada sama saya. Artinya suami selalu tahu Batasya ada di mana? Selalu tahu kan, kamu Benar. aku selalu di rumah. Benar. Benar apa kamu katakan itu benar? Ya benar Selalu lah, ada di rumah, Mas. benar. Aku selalu sama anak-anak, kemana sama anak-anak. Kan aku Batasnya- juga selalu laporan sama kamu. Batasya pernah keluar rumah tanpa pengetahuan Mas Aldo? Aku selalu izin sama kamu. Iya, Aku selalu bilang, entah kenapa ya hati saya tuh ganjil banget. Yang selingkuh tuh Tasya. Roy, kamu jangan sotoy deh, Roy. Emang kamu bisa buktiin apa sih, Roy? Kalau saya bisa buktiin, kamu mau kasih hadiah apa buat saya? Lebih baik kamu jujur. Jujur sekarang.
Kamu jangan memperuncing masalah, Roy. Bukan memperuncing, ini mau perjelas. Nggak, tapi bisa jadi ya karena buat salah akhirnya jadi ngelihatnya orang lain melakukan kesalahan yang kita lakukan gitu. Mungkin dia memang menutupi kejadian sebenarnya atau dia membalikan Menutupi. fakta. Biar kesalahan dia tidak diketahui sama orang lain, sama suami sendiri. Tapi selama ini mencurigakan nggak sikapnya Mbak Tasya? Justru itu, saya tuh selama ini tuh percaya, Pak. Saya percaya. Mungkin kepercayaan itu dia salah gunakan. Bisa aja begitu. Aku nggak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang kamu beri, Mas. Aku selalu jaga, aku selalu setia. Kamu jangan dengerin omongan, Tapi dengan Roy. kejadian ini sekarang, saya sudah merasa tidak percaya. Mbak Tasya bener nggak? Tapi ada orang lain. Jujur. Nggak bener. Kamu merasakan sesuatu nggak Roy? Merasakan hal lain yang bisa membuktikan bahwa memang Mbak Tasya ini berselingkuh? Bisa. Saya merasakan ini kamu datang sama siapa? Maksudnya sendiri-sendiri datangnya kan? Iya, Datang sendiri-sendiri ke sini. Iya, Iya. kan saya baru datang. Saya mencium Kenapa Roy? apakah ada orang lain di luar sana yang nganter ya? Siapa tuh? Nganter siapa? Kamu diantar cewek, Mas. Siapa tuh? Bukan, Bang. Stop. Ini giliran saya untuk berbicara, tenang ya. Jadi saya ngelihat tulisan ini. Sepertinya Tasya diantar oleh seseorang kah? Hah? Mbak Tasya datang sama siapa? Jujur. Kamu datang sama siapa sini? Aku naik. Datang sama siapa Mbak? Aku naik. Lebih baik kamu jujur sekarang loh. Hah? Sama siapanya itu yang jadi pertanyaan saya. Nah di luar nih tim FD, saya pengen banget ngecek yang nganterin Tasya, seorang laki-laki. Apakah ada di luar sana?